segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Dan kemudian nggak sampai di situ. Kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu buber, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 4 April insyaallah pagi ini kita mau silaturahim ke Bantul Pleret. Kita akan datangi Fuad Pleret yang berwujud monyet. Ya, insyaallah kita akan ke kediamannya di pondok pesantren di Pleret. Kami beberapa rombongan insyaallah tetap semangat untuk memburu komunis si Fuad Pleret. Tetap semangat. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari Muhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil juga mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya, sehingga kembali lagi dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal. Di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Karena selama ini Habib-Habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi hibuan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia. Maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Sweeping atau intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang pendukungnya Rizik Syihab terhadap Mbah Mono di Kabupaten Karanganyar. Mbah Mono adalah Komandan Laskar PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar
yang merangkap juga anggota PGN ya, Patriot Garuda Nusantara. Kemarin peristiwanya Mbah Mono didatangi oleh sekelompok orang yang memprotes statement Mbah Mono sebelumnya yang mengecam provokasi Rizik Syihab. Kemudian hari ini hari Minggu, pasukan PWI LS Karanganyar, kemudian Pagar Nusa, kemudian PGN berkumpul untuk melakukan mediasi dengan sekelompok orang tersebut apa yang mereka kehendaki. Nah, untuk lebih jelasnya terkait hal tersebut, apa yang terjadi sebenarnya hari ini, Kiai Mubarok, Ketua PWI LS Jawa Tengah, untuk bisa kita mintai informasi sebenarnya apa yang terjadi di Karanganyar. Ya Kiai, ini sebelumnya mohon izin saya rekam ini untuk klarifikasi Kiai. Itu di grup kan beredar video kerumunan massa. Di situ ada anggota kita PWI LS, ada Pagar Nusa, ada PGN. Itu apa yang terjadi Kiai? Apakah ada kaitannya dengan peristiwa kemarin di mana rumahnya Mbah Mono di Karanganyar diintimidasi oleh sejumlah anggota atau yang disinyalir pengikutnya Rizik Syihab lah gitu. Apa yang terjadi dengan hari ini Kiai? Kerumunan di depan Polsek. Jadi Iya. tadi saya sampai sana, kebetulan mediasi sudah selesai, tapi kerumunan orang ya dari PGN, dari Pagar Nusa, dari LS, semuanya sudah mengawal Mono, artinya dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Jadi dari Pagar Nusa, dari PGN, dan dari LS, semuanya standby dalam rangka untuk mengawal Mbah Mono. Oh gitu. Itu mediasinya dengan siapa Kiai? Itu tadi informasinya dari bahasanya dia tidak menolak, dia tidak mau dikatakan FPI. Nanti awalnya dengan FPI dan Mbah Mono. Oh gitu. Tapi tidak terjadi karena ada permintaan mendesak agar Mbah Mono minta maaf kepada minta maaf lah, intinya tuntutannya kan Mbah Mono agar minta maaf. Tetapi kan Mbah Mono tanya minta maafnya kepada siapa? Ya. Padahal kan video ini dibuat kan langsung tujuan kepada Rizik kayak gitu. Terus? Mau minta maaf dengan catatan kalau Habib Rizik yang minta maaf dulu baru. Oke. Mbah Mono baru mau minta maaf karena yang memulai persoalan ini kan Habib Rizik. Dan Mbah Mono membuat video itu kan respon daripada provokasi yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Betul. Dan itu kan tidak hanya dilakukan oleh Mbah Mono, oleh hampir banyak sekali warga anak bangsa gitu. Kalau begitu mereka pendukungnya Rizik Syihab dong, kalau nggak mau dikatakan FPI. Ya katanya dari kala itu bukan FPI, tapi umat Islam mau silaturahim ke rumahnya Mbah Mono kayak gitu. Tapi kemarin kok takbir kayak gitu. Silaturahim. Yang FPI katanya itu yang dari Sukoharjo, dari mana itu, yang dari Karanganyar katanya bukan. Kayak gitu. Tapi nggak tahu yang persoalannya. Aduh, mereka dari mana Kiai itu? Yang takbir itu, yang datangin rumahnya Mbah Mono? Katanya dari luar daerah. Dari luar daerah. Nggak disebutin daerahnya mana Kiai? Nggak disebutin. Nah, terus hasil mediasinya bagaimana itu Kiai di Polsek tadi itu? Hasil mediasinya sudah selesai, mediasinya sudah tidak ada masalah lagi. Dia dari pihak yang kelompok yang kemarin geruduk rumahnya Mbah Mono tidak akan melakukan gugatan ataupun aduan kepada Polres, kayak gitu. Jadi sudah selesai. Tetapi tadi pagi habis maghrib ada informasi kan hari ini juga ada halal bihalal FPI di sekitar Polsek yang tadi untuk mediasi. Nah, katanya setelah ada informasi ya berita itu tidak tahu dari siapa datangnya bahwa habis halal bihalal mau ada sweeping ke rumahnya Mbah Mono, sehingga masa kembali berkumpul, teman-teman PN kemudian daripada laskar-laskar semuanya berkumpul di depan pintu masuknya rumahnya Mbah Mono. Sampai malam ini masih berkumpul teman-teman? Sementara ini dibubarkan karena semakin banyak
memenuhi jalan sehingga dibubarkan oleh kepolisian Disuruh pulang gitu ya? untuk pulang ke rumahnya masing-masing ya. Tapi saya tadi sudah minta pesan kepada Bapak Kapolres langsung agar tentunya keamanan terhadap keluarga Mbah Mono itu harus dijaga, katanya sampai besok pagi ya nanti ada pengawalan dari Titel, dari pasukan, memang sifatnya adalah silent kayak gitu. Oke, berarti ada jaminan dari aparat Polres Karanganyar ya untuk Iya, mengamankan iya ada Polres. Mbah Mono. Terakhir Kiai, ini teman-teman PWI LS di Jawa Tengah kan sesuai instruksi panjenengan, sesuai instruksi Gus Abbas juga agar siaga 1, mungkin ada pesan tambahan yang harus disampaikan kepada kita semua, Kiai. Ya, saya mohon kepada teman-teman dan ketua LS Jawa Tengah, kita harus monggo menjaga kondisi di daerahnya masing-masing karena apa ya strategi yang mereka lakukan sekarang kan meneror, mengintimidasi di masing daerah. Jadi pola-pola mereka meneror, tapi kalau secara langsung dia nggak berani melakukan teror-teror kepada tokoh-tokoh di masing-masing kepengurusan daerah. Oleh karena itu tetap untuk waspada dan harus saling koordinasi dan komunikasi sesama pengurus, terutama juga dengan aparat keamanan bila mana ada hal-hal yang sangat mencurigakan ataupun ada intimidasi-intimidasi.